bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nacep Albahri, mahasiswa program Gernas BTS dengan prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 60 20 22 50 183. Asal saya dari Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Saya ingin memberikan sedikit materi mengenai identitas nasional dan memahami dan meneguhkan identitas nasional di era globalisasi. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional adalah ciri khas dan jati diri bangsa yang membedakannya dari bangsa lain, yang terbentuk dari nilai-nilai sejarah, budaya, ideologi seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional Indonesia mencakup hal-hal simbolik seperti bendera merah putih dan bahasa Indonesia, serta nilai-nilai non simbolik seperti gotong royong dan toleransi. Benar. Apa sih fungsi dari identitas nasional itu? Identitas nasional berfungsi sebagai yang pertama dasar negara, jelas itu. Yang kedua sebagai pembeda dari negara lain. Yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir menjaga kehormatan bangsa dan negara. Identitas nasional juga memiliki beberapa unsur loh. Yang pertama Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia. Yang keempat bendera merah putih. Yang kelima Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Oh, bukan 6, 7. Memiliki 7 unsur identitas. Apa sih ketujuh dari identitas nasional itu? Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan panduan moral bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Tentunya teman-teman semua udah tahu dong gimana bunyinya Pancasila. Sering kan dibacain sama pembina upacara ketika kalian sekolah dulu. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah landasan hukum, teman-teman, yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang pernah dengar belum? Ada yang ada di kaki Garuda, itu di logo Garuda ada di kaki Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah artinya berbeda-beda tapi satu jua. Apa sih artinya? Jadi kita tuh walaupun beda pulau, beda bahasa, beda suku, beda agama, tapi kita tetap satu jua, satu Indonesia. Semboyan yang mengakui keberagaman, yang menjaga persatuan antar perbedaan. Selanjutnya yang keempat adalah bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa yang digunakan sebagai alat komunikasi di seluruh Indonesia. Kayak kalian tuh ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua. Kita tuh bisa berkomunikasi secara efisien dan lancar gitu, kayak nyambung menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keenam adalah lagu Indonesia Raya. Ada yang hafal lagu Indonesia Raya? Pasti hafal semua sih, soalnya kan kalian pinter-pinter ya. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional. Dan yang terakhir adalah nilai gotong royong dan toleransi.
nilai gotong royong dan toleransi bagi bagi identitas nasional apa? Nah, nilai-nilai sosial yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke memahami dan meneguhkan identitas nasional di era globalisasi. Memahami dan meneguhkan identitas nasional di era globalisasi memerlukan penerapan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini juga melibatkan pemanfaatan teknologi secara digital, secara bijak, untuk mempromosikan budaya lokal, mengutamakan produk dalam negeri, dan untuk menyaring pengaruh budaya asing agar tidak mengikis jati diri bangsa. Ada beberapa poin dalam memahami dan meneguhkan identitas nasional di era globalisasi. Yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila bisa kita aplikasikan ke dalam dua unsur. Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua melalui pendidikan. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Kayak mempelajari dan melestarikan budaya, mencintai produk lokal, dan menjunjung tempat bersejarah. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, poinnya itu kayak memperkuat solidaritas. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, pemanfaatan teknologi secara bijak. Yang pertama, promosi budaya digital. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi konten positif tentang budaya Indonesia. Yang kedua, menyaring pengaruh asing, bersikap kritis terhadap budaya asing, dan memilih mana yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dan poin yang kelima adalah peran institusional pemerintah dan lembaga pendidikan, memperkuat kurikulum berbasis nilai kebangsaan dan penyelenggaraan kegiatan yang menanamkan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. Yang kedua, masyarakat dan komunitas berperan aktif dalam melestarikan tradisi dan menciptakan ruang dialog yang inklusif. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Saya Najab Al-Bahri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.